aku pengen cerita. Ingat nggak sih cerita tentang kalau di film The Conjuring kan kebanyakan kan ada sebuah kayak bekas-bekas hasil praktek-praktek gitu nggak sih yang mereka simpan. Jadi setiap kasusnya mereka selalu punya barang tertentu yang mereka simpan, bener kan? Iya bener. Nah jadi kalau menurut kamu nih, kamu percaya nggak kalau sebenarnya di Conjuring tuh bener-bener sama kayak gitu? Di dunia nyatanya juga kayak gitu. Aku percaya sih. Jadi gue punya cerita nih, Fen. Jadi si kasus yang aku tanganin waktu itu, pernah ingat kan yang kasus di salah satu daerah, gue nggak sebut daerahnya ya, karena takutnya nanti agak besar nggak sih jadinya, atau nggak apa-apa? Nah kita rahasiain aja. Oke, kita rahasiain aja ya. Jadi waktu itu gue diminta untuk nanganin satu kasus seorang wanita remaja. Kita sebut aja dia Ida. Oke. Jadi si Ida ini itu sempat dia itu kenalan dulu sama seseorang. Jadi seseorang itu tuh deket sama dia waktu itu, ketemunya secara nggak langsung kayak waktu dia pulang sekolah. Ini masih SMA nih. Dia pulang sekolah sore, dia ketemunya di pantai, dan itu bule kayak gitu. Pasti nyampe dong. Apa yang bakal gue bahas nyampe kan. Jadi kayak waktu itu tuh dia tuh secara nggak langsung kan ketemu nih sama si bule itu. Bule itu cakep dan masih muda banget, dan si bule itu kayak memperkenalkan diri dengan menjabat tangan kayak gitu. Oke. Nah pada saat dia menjabat tangan, dia kenalan, nggak terjadi apa-apa belum. Jadi pas dia sampai di keesokan harinya gitu, di keesokan harinya dia masih ketemu dengan bule yang sama di tempat yang sama juga, tapi kali ini bule itu memberikan sebuah kalung. Oke, jadi kalung itu dia kayak emas, tapi dia punya liontin. Nah liontinnya itu kayak bentuk batu warna hijau kebiruan gitu deh. Apa sih, rubik ya bilangnya ya? Enggak deh. Oh, zamrud enggak sih? Zamrud ya. Intinya yang kayak gitu deh, kayak batu permata gitu deh dia. Dan dikalungkan sama dia gitu kan. Dan semenjak dia pakai kalung itu, dan berlangsunglah satu ketika waktu di hari di kedua kali dia ketemu sama cowok itu, bukan di hari besoknya ya. Enggak, tapi kayak beberapa minggu setelah itu. Pas dia lewat, kita kan tahu Katolik selalu ada ibadah sore kan, yang kayak misa sore itu ada doa Angelus. Dan kalau doa Angelus itu mau dikumandangkan, pasti kan ada lonceng gereja dulu kan sebagai penandanya kan. Iya benar-benar. Nah waktu si perempuan ini habis ketemu dan baru pakai kalung itu, dia lewat di gereja. Dan pada saat itu juga lonceng gereja itu dibunyikan, which is itu jam 6 sore. Jam 6 sore tepat dimana semua orang tuh berdoa. Lonceng itu dibunyikan, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Apa itu? Tiba-tiba dia teriak kepanasan. Itu bener-bener loh. Kayaknya oke, lanjut. Dia teriak kepanasan, dia yang scream, bener-bener scream, lama-kelamaan suara dia berubah. Oh no. Ini kasus sempat besar banget dulu. Jadi tiba-tiba suara dia itu berubah jadi besar. Suara dia berubah jadi kayak garang gitu. Terus tiba-tiba dia terbang. Oh god. Terbangnya bukan yang kayak wing kayak gitu enggak, tapi dia kayak ngambang. Dia kayak tiba-tiba langsung kayak floating gitu. Apa sih, kayak ngambang begitu lah intinya. Kayak istilahnya kalau kayak naik begitu lah intinya. Ngapung gitu lah ya. Iya, kayak ngapung gitu lah kalau di air. Yang kayak gitu. Pada saat dia mengapung, warna kulitnya itu berubah. Pada saat dia ngambang terbang itu, dia tiba-tiba kayak keangkat gitu. Warna kulit dia berubah. Dan dia nge-freeze. Jadi dia nge-freeze dulu. Setelah dia nge-freeze, dia teriak kepanasan, baru dia nge-freeze, badannya langsung berubah. Dan pada saat dia terbang itu, badannya langsung berubah, kulitnya dia warna kehijauan. Jadi kayak antara coklat, hijau sama hitam tuh kayak jadi satu di kulitnya. Dan yang lebih anehnya, kamu tahu nggak?
Apa itu? Matanya dia ini tiba-tiba kayak panjang gitu, sudut matanya yang sebelah kiri dan kanan ini kayak tiba-tiba dia kayak panjang gitu, mata dia langsung beda. Terus yang lebih aneh lagi, telinga dia ini langsung panjang, Oh, jadi runcing. terus di jidatnya dia itu langsung kayak ada tanduknya, jadi kayak tengkorak kepalanya ini tuh kayak bengkak keluar kayak gitu tuh. Kayak ada benjolan gitu ya. Iya, kayak gitu. Dan kamu tahu nggak apa yang terjadi? Dia itu semua orang yang di dalam gereja itu karena dengar dia teriak, semua orang yang di gereja itu masuk pasturnya itu keluar dan narik dia dari kaki, itu ditarik terus ditancap kayak apa, ditarik ke tanah lagi, dibawa ke dalam gereja dan dia dieksorsis. Oh. Dia dieksorsis. Okay. Dan itu kejadian bertepatan waktu gue di mana di tempat tersebut. Ini kayaknya harus lebih di sini ya. Jadi waktu itu terjadinya di situ dan bertepatan gue ada di situ juga. Dan kamu tahu apa yang terjadi di situ tuh sampai gue pertama kali gue ngelihat frater dan suster itu turun tangan untuk melakukan atau ngebantu ngelakuin eksorsisme. Soalnya itu berat, termasuk kayak kejadian yang jarang kan? Iya, itu kejadian yang jarang dan termasuk kalau menurut beberapa dari mereka sih katanya darah perempuan itu kayaknya diritualin oleh satu kelompok perkumpulan yang melakukan pemujaan, dan gadis itu diambil sebagai kayak korban atau yang mau dipersembahkan kepada intensitas yang lain. Kayak gitu. Wah, jadi balik lagi nih cowok tadi. Oke. Cowok itu sepertinya karena kan dia harus ngambil connection kan. Oh iya, dia jadi kayak harus terikat secara batin juga nggak sih? Ada harus punya connection kan. Gila. Nah connectionnya itu bisa jadi waktu dia kenalan kemarin pertama kali ketemu si cewek ini, si Ida ini, dia itu pakai kayak ada cincin gitu. Jadi dia secara nggak langsung ngelukai tangan si cewek itu. Oh, jadi dia memang harus ada kayak kontak. Harus punya kontak darah, dan harus ada darah. Kenapa aku bilang harus ada darah? Kenapa tuh? Karena kalau dia tidak pakai darah nggak mungkin sampai jadi seperti itu, sampai merubah bentuk fisiknya. Ya karena darah itu kan yang mengalir di tubuh kita. Yang mengalir di tubuh kita kan. Dan itu bertepatan banget juga dengan cara bagaimana mereka itu menjadikan darah sebagai tempat mereka mengalir atau mereka hidup. Karena secara tidak langsung iblis atau jin itu dia hidupnya di darah dan mengalir ke darah. Jadi darah itu adalah tempat cara dia untuk berjalan. Oh gitu, makanya di dalam tubuh manusia. Oh ya benar. Begitu. Enggak ini ya, nyeremin banget coy kalau kayak gitu tuh. Dan setelah dilakukan eksorsisme, dan itu nggak cuma sekali, harus berkali-kali dilakukan eksorsisme ya. Karena ya itu tadi dia udah melakukan persembahan. Dan kamu tahu nggak, waktu dilakuin eksorsisme yang kedua itu kan di luar dari gereja, di rumahnya anak itu sendiri, dan itu sampai ngedatangin beberapa pastor yang lain untuk nanganin si cewek ini gitu. Dan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil mereka yang punya karismatik, dan kebetulan di sana kan ada gereja karismatik ya. Bukan gereja karismatik, misalnya ada orang yang karismatik gitu, yang biasanya berdoa everyday itu. Nah mereka pakai eksorsisme dengan cara seperti itu. Jadi ini si cewek ini dalam kondisi dia itu sebenarnya nggak tahu ya kalau dia dipersembahin. Nggak tahu, karena siapa sih kayak ini bule kan, otomatis kan dia yang sisi pandangnya ngeliat kayak si cowok ini cakep nih, pasti kan kayak gitu. Tuh kan. Berarti kita tuh harus hati-hati. Bener. Kalau mau kenalan harus lihat dulu mereka pakai ornamen enggak, mereka pakai ada ini enggak gitu. Jadi kalau mau kenalan, kalau bisa lebih baik orang baru jangan langsung sentuh tangannya. Oh oke. Karena identik biasanya orang-orang yang begini tuh identik dengan bintang. Di mananya tuh biasanya? Kalung, baju, atau nggak di cincin, gelang, biasanya ada deh yang kayak gitunya. Identik dengan bintang. Jadi itu satu-satu. Hati-hati. Nah terus itu kan si cewek itu dia baru bereaksi di dirinya itu kan pada saat dia udah masuk pada saat mau ibadah kan. Nah kalau misalnya sebelum itu kita berarti sama sekali nggak tahu ya? Kita sama sekali nggak bakal tahu. Oh gila. Kita sama sekali nggak bakal tahu.
Oh, itu parah banget sih kalau kayak gitu tuh. Jadi proses eksorsismnya gimana tuh selanjutnya? Aku sih nggak bisa ngelihat secara jelas ya proses eksorsismnya gimana, karena kan kita nggak boleh masuk ke dalam situ kan. Iya, nggak boleh. Coba yang jelas sepintas dari beberapa yang gue lihat sih kayak gitu. Dan waktu kejadian dia yang sampai terangkat itu, gue ada, makanya gue bisa ngedetailin secara kuat banget. Gitu. Itu yang lu rasain di situ tuh gimana? Sebenarnya apa sih yang lu rasain? Antara gini. Itu kan kejadian pertama kali, tapi menurut mereka yang tinggal di sana itu bukan pertama kali dan itu udah sering. Jadi kayak udah hal biasa ya. Udah hal biasa banget yang kayak gitu. Tapi menurut gua yang pertama kali ada di situ tuh, yang akhirnya gua memutuskan percaya dan mau mempelajari tentang demonik. Mungkin kayak bagi kita itu pertama kali, mungkin, tapi kalau orang di sana kayak kenapa tuh ya salah. Dan menurut beberapa orang yang kayak itu ngeri banget nih. Menurut gue itu something yang seru dan asik buat kita telaah. Ya bagi lu seru. Gitu tuh. Bagi orang-orang mungkin udah ketar-ketir nih. Karena kan gini. Kalau dari gue yang mungkin paham dan mengerti, kalau dari beberapa orang kan benda aja nggak mungkin dong bisa merubah fisik secara nyata. Bener, karena nggak ada nyawanya kan. Karena nggak ada nyawa kan. Nggak ada rohnya. Dan nggak ada sesuatu ikatan yang berat. Kalau cuman dari bentuk barang, bisa jadi ya mungkin masih rohnya lah. Jadi gue ngerti akhirnya ternyata mereka butuh kuasa darah. Oh ya, penghubungnya ya. Sebagaimana darah itu punya kuasa yang besar, yang kayak gitu. Waduh, besar banget kan ininya. Dan akhirnya gue ngerti kayak ternyata mereka kalau mau ngerjain harus pakai darah, harus pakai ini gitu buat bisa menyatakan, karena sama dengan kontrak kan. Jadi iya kayak di film-film tuh kan kalau misalnya buat perjanjian sama yang harus kontrak. Entitas yang buruk kan nggak usah begitu. Sekarang gue kasih contoh yang nyata. Naruto. Oh iya, kalau dia mau manggil Gama Bunta. Iya Pak. Uchiha no Jutsunya. Uchiha no Jutsu. Dia harus lukain tangannya dulu kan. Iya, kontrak darah ya. Kontrak darah kan. Berarti Gama Bunta? Ya nggak tahu tuh anime coy. Iya maksudnya berarti Gama Bunta siapa? Nggak tahu. Iya. Masih jadi iblis, dia kok dia katak woy. Loh, kan dia beast. Oh iya beast ya. Tapi tuh beast kan bentuknya, alamnya, dimensinya kan banyak. Oh iya, dia kan ada ke dimensinya Gama Bunta juga. Iya, dia kan ada ke dimensinya yang dia bilang ini adalah tempat yang tidak bisa dimasukin oleh sembarang orang, ya kan? Bener ya. Berarti Gama Bunta? Iya. Ya juga ya, kok gue baru kepikiran sekarang. Oh, berarti konsepnya kayak begitu ya? Konsepnya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ngerasa kayak bisa nggak sih kita punya penjaga, angels dan lain sebagainya, bisa. Tapi kamu harus punya yaitu kontrak. Kalau kita di Indonesia kenalnya sebagai khodam. Kalau khodam di Indonesia tidak pakai perjanjian darah. Yang penting kamu mau perjanjiannya, mau tahu nggak apa? Apa tuh? Menurut orang-orang kan perjanjiannya kayak apa namanya, simbolnya kan kita kayak kasih makan kan, sesaji, ngurus dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak, itulah kontraknya. Makanannya apa? Jiwa kamu dan keturunan kamu. Itu makanannya. Oke. Padahal karena makanya mereka selalu minta kayak beberapa tahun sekali, atau kalau kalian mau bikin acara, mereka kan selalu minta. Kenapa? Karena kontraknya di situ. Jadi semuanya konsepnya yang kecil mau yang besar kayak gitu ya berarti? Iya. Tapi berbeda dengan dark. Oke. Kalau mereka yang dari dark, darah yang mereka mau. Jadi langsung ya? Langsung. Jadi yang mereka ikat bukan keturunannya, tapi hanya satu jiwa. Jadi berarti kayak sasarannya ini udah itu. Okay. Tapi agak maruk nih, jin Indonesia dia agak maruk. Iya, soalnya gue pernah denger yang kayak sampai 7 turunan. Iya, itu nggak bakal bisa lepas loh, bener. Nggak bakal bisa ngelepas. Sampai gini, contoh gini ya. Umpamanya kan kebanyakan kan dari orang-orang Indonesia itu kan yang kayak dulu nenek itu sering ngelakuin ini, diturunkan, akhirnya anaknya ngikut. Iya. Akhirnya karena anaknya ada punya cucu, cucunya ngelihat, giliran cucunya juga besar, cucunya juga ngelakuin. Akhirnya 7 turunan kan kontrak itu dilakukan. Mau nggak mau ya, jadi kayak otomatis gitu nggak sih? Iya bener. Wah, parah juga. Makanya jangan coba-coba. Maksudnya, tapi gue pernah denger sih yang kayak gitu. Tau nggak sih orang bilang, ya namanya juga zaman dulu. Ada yang paling begini kayak, namanya juga budaya sih. Iya, terus gitu ngomongnya kayak,
Ya bayangin aja dulu emang mereka ngapain, kan bosen lah. Kalau zaman sekarang kita kan ada internet tuh, emang mereka dulu ngapain ya, ya itulah yang dikerjain, alasannya gitu ngomongnya. Cuman kan ya Kalau tapi aku ngerti sih, kalau dulu kan emas masih belum bisa dibilang seperti zaman sekarang ya, iya benar. sebagai perhiasan kan. Dan sekarang kan kenapa itu tidak dilegalkan, hal-hal seperti itu kayak dianggap lucu dan lain sebagainya, karena dulu juga tidak ada teknologi sampai secanggih saat ini. Iya benar. Ya kan? Terus kedua, kalau dulu kan memang metafisik kan nyata banget. Kenapa tuh dulu metafisik lebih nyata daripada sekarang? Kenapa metafisik lebih nyata dulu daripada sekarang? Karena perkembangan zamannya dari sisi teknologi. Gitu. Secara tidak langsung itu menutup peredaran era dimensi mereka. Dengan kita tuh terfokusnya sudah bukan ke sana. Tapi ini berdampak juga, dampaknya jadi besar. Besarnya kemana Jadi besar dampaknya? Karena kita jadi melupakan keilahiannya Tuhan. Oh ya benar, itu ada benar. Kayak gitu sih. Jadi kayak diperbudak teknologi nggak sih? Ya sekarang kan jatuhnya kan kayak gitu kan. Semuanya kan harus dilakukan serba teknologi nggak sih? Iya, jadi kayak ya karena kan mungkin mereka mikir ini lebih instan ya, cepat lebih diperoleh. Cepat, tapi sebenarnya secara tidak langsung kalau kalian tidak bijaksana menggunakannya, kalian juga akan kemakan sama mereka. Benar. Begitu. Serem juga ya. Jadi kenapa? Gitu. Jadi kembali kenapa kok dulu itu lebih marak untuk dilakukan sama mereka? Karena perhiasan atau penjagaan diri mereka untuk orang-orang yang jahat itu caranya. Oh. Jadi kayak ini ya, personal bodyguard ya? Iya. Itu yang bisa menjaga diri mereka. Enggak kasat mata. Apakah jadi zaman dulu tuh hampir semua orang punya atau bagaimana? Karena kan itu perhiasan. Kayak denger gini kan, maksudnya kayak kalau ketemu teman yang kayak maksudnya sama-sama bicara tentang mistis, kakek gue punya, ini gue punya, ada pusakanya, terus itu kayak, perhiasan kan? Yang aku bilang itu perhiasan atau kayak pengindah diri, atau bisa lebih diidentifikasinya itu seperti kayak penjagaan diri lah. Jadi kalau misalnya semakin banyak yang mereka punya, semakin wah berarti. Semakin wah, dan hidup mereka kan semakin lama. Sebenarnya yang membuat hidup mereka lebih lama ya the beast yang mereka punya itu yang membuat mereka hidupnya lebih lama. Lebih lama jadinya dia memang umur panjang dan sehat, atau memang dia umur panjang dan sehat? Oh, bukan yang kayak di ujung-ujungnya dia bakal jadi kayak sekarat dan susah meninggal gitu. Umur panjang dan sehat. Oh gitu. Iya. Oke. Agak serem juga ya. Bahkan kan ada yang sampai susah meninggal kalau nggak itu dilepas. Nah itu yang kayak susah meninggal karena nggak dilepas tuh gimana tuh? Ya karena sudah mengikat kan. Rohnya kan diikat terus sama mereka. Bukan tubuh fisiknya loh ya, tapi rohnya. Kalau udah rohnya berarti udah susah lah ya. Susah lah pasti, dan kebanyakan itu selalu rohnya yang diikat sama mereka. Aduh berat banget ya pembahasan kali ini ya, gila. Siap. Nah terus nih last nih, gue mau tanya. Tadi kan lo sempat sebutin sejak lo melihat peristiwa itu, jadinya lo belajar tentang demonik. Iya. Secara gambaran luasnya aja deh, apa yang lo dapat setelah lo pelajarin? Demonik setelah gue pelajarin ternyata agak menyeramkan dan lebih menyeramkan lagi sebenarnya. Karena yang dia mainkan bukan fisik atau roh, melainkan mindset kita. Jadi demon itu mempermainkannya pikiran. Langsung ke pusatnya ya? Langsung ke pusat kita pikirannya gitu. Bukan lagi dari fisik kayak nakut-nakutin, muncul di tiba-tiba, enggak. Mereka akan ngebuat kamu like a depression banget. Desperation. Mereka akan buat kamu seperti itu. Mereka akan berbicara melalui pikiran kamu sampai kamu yang nggak kuat dengan mendengar banyak obrolan. Nah, itu yang dinamakan skizofrenia. Oh, jadi sebenarnya gue nggak bilang orang yang kena skizofrenia berarti mereka karena ada makhluk astral, ya kan? Cuman penyebabnya salah satunya rata-rata orang skizofrenia akan mengundang mereka-mereka yang demonik. Oh, berarti jadi konsepnya tuh jadi mereka mengundang ya? Mereka akan mengundang. Dan kebanyakan dari mereka-mereka yang dari dunia gelap akan lebih mudah gampang masuk sama orang-orang yang kena skizofrenia. Nah, terus ini nih. Ibaratnya kalau kayak kita kecelakaan atau apa segala macam itu kan ada namanya pertolongan pertama ya. Pertolongan P3K lah, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau dalam hal demonik seperti ini ada nggak sih pertolongan pertamanya? Iman sama Kristus yang bisa menyelamatkan.
Ya kalau misalnya gue agamanya lain nih. Iya berarti kan Tuhan, kembalinya Oke, ke Tuhan, oke. gitu. Oke. Jadi pada intinya Perkuat iman perkuat untuk bisa iman. selamat dari mereka semua. Benar. Jadi pada intinya kita iman itu harus selalu ada dan harus bertumbuh ya dalam diri kita Iyalah, ya, harus. supaya untuk itu membentengi kita juga kan. Benar. Jadi caranya Perkuat diri dengan intensitas bersama Tuhan. tuh salah satunya adalah Berdoa. Oke, itu aja dari kita hari ini guys. See you dan bye. Bye.